Hari Jumat yang dipanggil itu Gus Irfan dulu. Gus Irfan hari Jumat dipanggil untuk terkait laporannya terhadap Gus Miftah dan Atta Halilintar. Terkait Dr. Richard Lee. Jadi minggu ini semua dipanggil, semua pelapor. Termasuk saya dipanggil untuk terkait laporan Firdaus terhadap Gus Miftah dan Atta Halilintar, kini akan segera diproses oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan saksi-saksi akan dilakukan pada minggu-minggu ini. Nasihat dan tanggapan Gus Miftah ternyata tidak digubris sedikitpun oleh Firdaus Oiwobo. ya, penyadapan yang dilakukan oleh diduga dilakukan oleh saudara Dr. Richard Lee, itu buktinya sudah ada semua lengkap. Udah, pokoknya tinggal kita lanjutkan aja semuanya. Firdaus Djin tetap kokoh dengan pendiriannya, dan akan melanjutkan laporan tersebut, sampai titik darah penghabisan. Ternyata tausiah Gus Miftah di podcast Atta Halilintar menjadi kontroversi, terhadap organisasi Dukun Indonesia, sehingga hal ini membuat pengacara Djin naik pitam, sehingga melapor ke pihak kepolisian. Tapi ternyata setelah kembali kita dari Polres, Gus Irfan keberatan. Suka ngelaporkan orang, giliran dilaporkan balik tidak terima, itulah pengacara kondang yang kini sedang viral, Firdaus Oiwobo cucu Jin dan cucu Dajjal. Dalam wawancaranya, Firdaus bukanlah orang yang melaporkan Gus Miftah dan Atta Halilintar, namun yang melaporkan atas nama Gus Irfan, yang tidak lain adalah sahabat seperjuangan Firdaus. Dalam hal ini, Firdaus mengatakan dirinya hanyalah sebagai pengacara untuk kliennya yang bernama Gus Irfan Pesing. Lalu ditambah lagi Gus Miftah beberapa kali mengata-ngatai dukun itu sendiri dengan kalimat tersinggung dengan kata-kata Gus Miftah dan Atta Halilintar, yang mengatakan, kenapa dukun disebut orang pintar, karena yang datang semua adalah orang-orang bodoh, dan istri dukun itu jelek-jelek merongos-merongos, katanya dukun punya ilmu pelet, kok istrinya jelek-jelek. Kata-kata tersebutlah yang membuat Firdaus Djin dan Gus Irfan Pesing lari terbirit-birit ke polisi, untuk mengadu ke polisi atas ucapan tersebut. Dan faktanya kata-kata tersebut memanglah benar adanya, buktinya Firdaus Djin dan Gus Irfan Pesing tersinggung, berarti secara tidak langsung yang diucapkan oleh Gus Miftah tersebut, terjadi pada Firdaus Djin dan Gus Irfan Pesing. Perintah dari klien saya gas. Makanya hari Jumat kita dipanggil. Seandainya pihak Atta minta maaf, apakah terbuka bang untuk berdamai? Itu tergantung lagi kepada klien saya. Namun apalah daya, nasib sudah menjadi bubur, sudah terlanjur melapor polisi, mau tidak mau harus dilanjutkan walaupun dengan pemaksaan hukum, karena ini soal harga diri sang pengacara cucu Jin Koboy dan Gus Irfan Bau Pesing, meskipun pada akhirnya akan menangis minta maaf, hal itu urusan belakang, yang penting maju terus sampai nyungsep. Berkaitannya dengan agama Islam, jadi rasanya risih lah. Itu kalau kita saling menzalimi ya, sesama muslim risih. Bang, untuk terlapor masih
Ya seharusnya memang seperti itu Firdaus Jin, sebagai umat muslim tidak seharusnya saling menjolimi. Namun di sini kan kamu yang menjolimi, kamu yang membuat onar dan kegaduhan yang berkepanjangan. Bukan Gus Miftah dan juga Atta Halilintar yang menjolimi sesama umat. Maka kamu sadar Firdaus Jin, kata-kata kamu yang masalah syahadat sudah banyak yang melaporkan, masih mau bela diri lagi kamu, masih mau membenarkan semua kelakuan dan tingkahmu. Tidak mau menanggapi laporannya itu. Gimana menurut gue? Ya ditangkap. Coba kamu pikir Firdaus Jin di sini siapa sebenarnya yang menjolimi itu? Coba kamu berunding sama Gus Irfan Pesing, tapi ingat berundingnya dengan keadaan sadar, jangan pas mabok kalian berunding hasilnya nanti ya seperti ini, dalam keadaan sadar kamu berundingnya jadi hasilnya bisa benar. Iya, kalau untuk Dr. Richard Lee, saya belum dapat undangannya, tapi katanya minggu ini atau minggu depan paling telat untuk laporan saya terhadap Dr. Richard Lee tentang intersepsi. Nampak terlihat dari wajah Firdaus Jin, pucat lesu dan kusam, karena begitu banyaknya laporan yang dia buat sendiri pada akhirnya dia kewalahan sendiri. Takut, cemas dan pusing itu sudah pasti yang dirasakan Firdaus Jin saat ini, terlihat jelas di raut wajahnya yang seperti jin iprit tersebut. Akibat hawa nafsu dan emosi yang tak terkendali, kini Firdaus harus merasakan kehidupan yang tidak pernah tenang, akibat berpikir keras masalah laporan bertubi-tubi yang dia buat sendiri. Cepat gitu, jadi 2 bulan udah rampung proses pemeriksaan dari pihak kita, hampir 2 bulan. Rasa takut yang mendalam jelas terlintas di pikirannya, jika laporannya tidak berjalan dan ditolak, maka jelas korban yang dilaporkannya akan kembali melaporkan Firdaus Jin, itulah yang membuat kehidupannya semakin gelisah dan penuh rasa takut. Senjata makan tuan itulah yang terjadi kepada Firdaus, karena ego dan nafsu yang tidak bisa terkendali, akhirnya semua salah jalan, dan mengecam pada dirinya sendiri. Hati-hati Firdaus Jin dan Gus Irfan Pesing, silap sikit kalian bisa menjadi ODGJ.